Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 Kloter 1 kelas C, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lain Indonesia. tahun 2022. Menurut Mary tahun 2022 dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Optik, kaca pembesar atau lup didefinisikan sebagai suatu alat optik yang memiliki lensa cembung yang berfungsi untuk membentuk bayangan tegak, maya, dan juga diperbesar. Fungsi dari kaca pembesar atau lup ini adalah untuk melihat objek yang sekiranya tidak dapat diamati oleh mata agar terlihat lebih besar dan juga jelas. Adapun cara penggunaan kaca pembesar atau lup ini cukup sederhana, yakni dengan memegang gagangnya, kemudian diarahkan ke dalam suatu objek yang ingin kita amati agar objek tersebut itu terlihat lebih besar dan juga jelas. Cara perawatan untuk menggunakan lup ini adalah memasukkannya ke dalam kotak. Nah, apabila lup atau kaca pembesar ini kotor, maka kita dapat menyemprotkannya dengan cairan khusus dan mengelapnya dengan kain yang halus. Selanjutnya ada termometer air raksa. Termometer air raksa ini terbuat dari air raksa dan diletakkan di dalam suatu tabung kaca. Tanda yang dikalibrasi pada tabung membuat temperatur dapat dilihat secara jelas sesuai panjang air raksa di dalam tabung. Termometer air raksa ini umumnya berskala Celcius dan juga Fahrenheit. Pada saat ini penggunaan termometer air raksa masih bisa digunakan atau masih sering digunakan pada bidang meteorologi. Tetapi pada bidang-bidang lain sudah jarang digunakan karena kandungan permanen pada air raksa sangatlah beracun. Bahkan pada negara-negara maju seperti Singapura dan Amerika, penggunaan air raksa sudah tidak direkomendasikan terutama pada bidang medis. Untuk cara pemeliharaan termometer air raksa, masukkan termometer air raksa ke dalam wadah yang berisi air dan juga sabun antibakteri. Kemudian bilas termometer dengan air mengalir dan juga lap dengan lap kering. Kemudian lakukan step tersebut supaya termometer air raksa dapat awet dan juga tidak gampang pecah. Jangan lupa masukkan ke dalam wadahnya dan taruh di tempat yang aman. Fungsi pipet tetes untuk mengambil cairan dalam skala tetesan kecil. Cara penggunaan pipet tetes yang pertama, tekan karet pada kepala pipet tetes, lalu masukkan ke dalam larutan, kemudian angkat, tekan kepala pipet tetes untuk mengeluarkan cairan atau larutan dan pindahkan ke dalam wadah. Nah, lalu cara merawat pipet tetes yang pertama, setelah dipakai, cuci dengan air hangat atau air mengalir, menggunakan sabun, lalu dibilas dengan air atau air hangat, kemudian keringkan dengan tisu atau kain bersih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salma Nur Afrida yang akan menjelaskan salah satu alat ukur yaitu stopwatch, yang dimana stopwatch ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Cara penggunaan pada stopwatch ini yang pertama mempersiapkan stopwatch yang akan digunakan untuk mengukur waktu, kemudian memastikan kondisi stopwatch dalam keadaan nol dan sudah terkalibrasi. Selanjutnya, menekan tombol start ataupun gas untuk memulai pengukuran waktu. Yang keempat, menekan tombol stop atau berhenti untuk mengakhiri pengukuran waktu. Kemudian, setelahnya bisa membaca hasil pengukuran waktu.
Nah, untuk mengulangi pengukuran waktu yang harus dilakukan adalah menekan tombol start atau stop 1 kali dan jarum akan kembali ke 0. Kemudian tekan tombol start lagi untuk kembali memulai pengukuran waktu dan tekan stop untuk mengakhirinya. Selanjutnya ada cara perawatan pada stopwatch. Nah, ketika menyimpan stopwatch dianjurkan dengan keadaan menyala. Kemudian ketika akan dipakai dan pegasnya sudah habis, putar pegas tersebut hingga menyala kembali. Kalau penyimpanan stopwatch dalam keadaan mati, maka pegas tersebut akan cepat rusak karena lama tidak digunakan. Baik, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai hygrometer. Apa itu hygrometer? Menurut Sri Indrayani dan kawan-kawan 2019, hygrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembaban pada suatu tempat. Baik, yang selanjutnya adalah cara penggunaan hygrometer. Menurut Ahmad Rivaldi 2021, cara penggunaan hygrometer yakni memiliki 2 skala. Skala yang pertama yaitu menunjukkan kelembaban udara, sedangkan skala yang lain sebagai suatu atau temperatur udara. Cara penggunaannya yaitu cukup meletakkan di tempat yang akan digunakan, yaitu kelembabannya, kemudian tunggu hingga menunjukkan skala tertentu. Untuk skala kelembaban akan ditandai dengan huruf H, sedangkan untuk suhu ditentukan dengan derajat. Baik, yang selanjutnya adalah cara perawatan hygrometer. Bagaimana sih cara merawat hygrometer tersebut? Menurut Ahmad Rivaldi 2021, cara perawatan hygrometer ini mudah. Pertama, bersihkan kaca dari kotoran atau endapan yang mungkin menempel pada kaca tersebut dengan menggunakan kain dan usapkan kain tersebut secara perlahan. Yang kedua, simpan hygrometer setelah dipakai dalam wadah penyimpanan yang sudah disediakan. Yang ketiga, yaitu periksa keadaan hygrometer secara berkala. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Lilia Sika Soekarno. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat laboratorium yaitu diometer. Diometer singkatan dari disolved oksigen. Diometer berfungsi untuk mengukur kadar oksigen dalam air dengan skala persen. Cara penggunaannya atau cara pengoperasiannya yaitu dengan cara menekan tombol on-off pada diometer, lalu mengkalibrasikan alat pada skala 0. Kemudian masukkan probe atau sensor diometer ke dalam permukaan air atau larutan yang akan diukur kadar oksigen terlarutnya. Dan tunggulah beberapa saat hingga angkanya stabil. Setelah stabil, lihatlah angka yang ditunjukkan pada diometer tersebut. Cara perawatannya yaitu dengan cara probe atau sensor yang tadi dimasukkan ke dalam larutan atau air dibersihkan menggunakan tisu kering atau kain kering. Setelah kering, gulung atau cabut kabel yang tersambung di probe dan tombol diometernya. Setelah itu, masukkan ke dalam box seperti semula. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita habis bikin opening sama closing, yuk. Audio, action, rolling and action. Annyeonghaseyo. Lesti sayang Reski Bilar. Mereka punya ini. Jadi jangan baby Bilar sayang Lesti. Kita ini dulu nggak sih? Nanti ada transisi gitu. Iya. Tadi dulu, hai dulu, Pak. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, hai gitu. Assalamualaikum papi. Sawadika. Sawadika. Nanohaka. Hey, jumbo all the words. Okay. Ini semua tangan. Random banget. Boleh, Kak? Dari kami, sebenarnya